Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumits, dan Al-Ba'its. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Muhyi, yang berarti maha menghidupkan. Hanya Allah yang maha memberikan kehidupan bagi semua makhluknya. Allah juga mampu menghidupkan makhluknya yang sudah mati. Dengan demikian Allah memiliki nama Al-Muhyi. Kisah tentang Asmaul Husna Al-Muhyi. Bagaimana cara Nabi Isa menghidupkan orang mati? Kaum Nabi Isa berjanji akan beriman jika mereka diperlihatkan sebuah mukjizat. Mereka kemudian meminta Nabi Isa untuk membangunkan kembali orang yang sudah meninggal. Nabi Isa lalu berangkat bersama kaumnya ke sebuah pemakaman. Tak tanggung-tanggung mereka meminta Nabi Isa untuk membangunkan orang yang sudah lama meninggal, yaitu makam Sam bin Nuh. Ternyata ia sudah meninggal 4000 tahun yang lalu. Nabi Isa lalu sholat dan berdoa di atas kuburnya. Dengan seizin Allah, Sam bin Nuh pun berhasil dibangkitkan dari kubur. Melihat mukjizat seperti itu, barulah kaum Nabi Isa menyatakan keimanan mereka pada Nabi Isa. Asmaul Husna Al-Muhyi mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Allah memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya untuk memenuhi hajat hidup. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi adalah Allah menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Hikmah sifat Allah Al-Muhyi diantaranya, yang pertama memahami kehidupan secara hakiki. Artinya memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Yang ketiga, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Yang keempat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah, maka akan sadar bahwa Allah akan menghidupkan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Yang kelima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Mumit, yang berarti maha mematikan. Allah yang menciptakan kematian bagi seluruh makhluk yang bernyawa. Dengan demikian, Allah memiliki nama Al-Mumit. Kisah tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Surga di dunia yang dibangun Raja Syaddad. Pada zaman Nabi Hud, hidup seorang raja bernama Syaddad. Karena ingin menyayangi Nabi Hud, ia kemudian memerintahkan rakyatnya untuk membangun tempat yang mirip surga. Untuk membuat surga itu, prajurit Raja Syaddad merampas semua emas dan perak milik rakyatnya secara paksa, sampai tak sedikit pun yang tersisa. Namun ternyata masih ada seuntai emas milik seorang gadis. Prajurit Raja Syaddad pun segera merampas emas itu. Gadis yang lemah itu tak bisa melawan, ia hanya bisa berdoa pada Allah. Ternyata doa gadis itu diaminkan oleh para malaikat. Kemudian malaikat Jibril memekik dengan keras sehingga pekikan keras itu mematikan semua pasukan Syaddad dan menghancurkan surga Raja Syaddad. Allah bersifat Al-Mumit, artinya Allah maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu, karena rahasia kematian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Mumit adalah Allah tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini, seperti terjadinya musibah dan bencana banjir, gempa dengan tsunami, kemudian longsor, kemudian gunung meletus, dan masih banyak cara Allah untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Tidak satu pun makhluk yang bisa lari dari kematian, semuanya akan berakhir sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengenal sifat Allah Al-Mumit, mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar,
mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap ridha Allah, selalu mengingat kematian, dan memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana ibadah kepada Allah. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Ba'its yang berarti Maha Membangkitkan. Allah akan menghidupkan atau membangkitkan kembali seluruh makhluknya yang sudah mati pada hari kiamat. Dengan demikian Allah memiliki nama Al-Ba'its. Pada saat hari kiamat nanti, Allah memastikan semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Dia kehendaki. Sementara hari kebangkitan dimulai saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan manusia dari tulang ekornya. Jasad-jasad manusia pun tumbuh seperti sayuran yang disirami air hujan. Manusia pun dibangkitkan dari kematiannya. Itulah yang disebut hari kebangkitan. Hanya Allah yang bisa membangkitkan semua makhluknya. Setelah dibangkitkan, mereka berkumpul di sebuah padang yang amat luas. Padang Mahsyar namanya. Padang itu berpasir putih, permukaannya datar, bukan hanya manusia, malaikat, jin, dan binatang pun ikut berkumpul di sana. Allah bersifat Al-Ba'its, artinya Allah Maha Membangkitkan, yaitu membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul. Juga Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Hikmah yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Ba'its yaitu menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, optimis dan tidak putus asa, bangkit dari kegagalan. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.